Dia bilang sekarang kalau pengajuan ekspor ketika kita ngajukan banyak gitu ya, itu Kementerian Pertanian itu minta screenshot percakapan bahwa konsumen itu order lah. Itu kan aneh gitu loh. Biasanya konsumen yang nggak bayar itu nggak akan terlupakan, Mbak. Oh, ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat ATF Podcast? Senang sekali saya Lita kembali menyapa Anda di acara ATF Podcast. Semakin banyak konten yang menarik, salah satunya tentang bisnis tanaman hias. Dalam podcast episode sebelumnya kita membahas podcast potensi tanaman hias di Kota Batu. Nah, kalau kita berbicara tentang tanaman hias, tentu kita akan berbicara yang indah-indah. Kalau kita flashback nih pada masa pandemi, tanaman hias ini mampu menggerakkan roda ekonomi yang mendatangkan rupiah bagi pelaku usaha tanaman hias. Karena bisnis tanaman hias ini sangat potensial, bahkan pemerintah pun mendorong untuk ekspor tanaman hias. Nah, saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Andri Kusuka. Beliau adalah owner dari CV Botani Flora Indonesia, eksportir tanaman hias Kota Batu. Yuk kita langsung aja sapa. Selamat siang Pak Andri. Selamat siang Mbak Lita. Ya, baik. Ya, okay. Nah, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Ya, Pak, tadi kan sebelum kita datang ke sini itu kan melihat Pak Andri dan timnya ini sedang packaging Pak. Ya. Kalau boleh tahu itu akan dikirim kemana Pak? Hari ini memang lagi mau kirim ke Taiwan untuk jenis Sansevieria. Iya, iya. Berarti cuannya banyak nih Pak kalau gitu ya Pak ya? Ya, kami cuannya bagi-bagi. Iya, iya, iya. Bagi sama petani, bagi sesama sama orang-orang tim di sini kan kayak gitu. Jadi bukan hanya tanaman kami sendiri, bahkan kami juga mengambil tanaman dari petani di Kota Batu. Baik Pak. Pak Andri, kalau boleh tahu sejak kapan nih Pak Andri ini udah mulai tertarik nih dengan tanaman hias? Sejak saya di PHK di perusahaan sebelumnya. Sejak itu udah saya hanya memanfaatkan tempat yang ada di Kota Batu ini. Di Kota Batu ini saya kan juga pendatang juga kan di Kota Batu. Di situ kok lingkungannya anak-anak muda di sini itu sampai yang tua dan orang-orang sukses di Kota Batu ini saya lihat itu bertani tanaman hias. Nah, jadi saya juga suka sama tanaman yang tadinya hanya pelihara aja, hanya lihat indahnya saja gitu kan. Nah, tapi ternyata tanaman hias ini bukan hanya dilihat, tapi ternyata bisa dijual lagi dan bisa produksi lagi, dan ya alhamdulillah sampai sekarang jadi bisa produksi dan bisa jualan juga. Kalau boleh tahu tuh bisa diceritakan nggak Pak dari bagaimana Bapak ini memasarkan produk tanaman hiasnya nih Pak? Selama ini saya organik aja, manual, bisa bahasanya manual lah ya. Jadi pakai sosial media aja. Jadi pakai Facebook, IG, yes itu aja. Saya juga main TikTok juga nggak bisa viral juga, jadi ya wis bisanya di IG main hashtag gitu aja. Selama tanaman kita atau produksi kita itu bagus, terus kita upload, nanti minimal itu kan ada orang yang suka, ada yang like, itu sudah umpan untuk orang mereka untuk membeli gitu aja. Berarti memanfaatkan peran sosial media ya Pak? Betul, betul, sosial media. Pak Andri, kalau boleh tahu orientasinya Pak Andri itu membuka perusahaan sendiri ini apa Pak? Apakah fokus utamanya ini untuk eksportir tanaman hias atau hanya menjual kepada pembeli yang berminat? Enggak, awalnya itu hanya bertani, menjual tanaman di lokal aja, hanya via sosmed. Terus lama-kelamaan itu ada buyer dari luar negeri yang ingin sama produknya di produk saya waktu itu. Terus hasil tanaman dari tanamannya saya sendiri, waktu itu belum ada CV Botani ya, gitu kan. Saya sendiri diminati sama orang Rusia, sama orang Singapura, gitu kan. Dan akhirnya ketika kita mau menjadi eksportir, bisa sih perorangan, tapi itu terbatas gitu loh. Nggak bisa kirim sampai
beribu-ribu tanaman lah. Jadi hanya kirim mungkin 4 pohon, 5 pohon, 10 pohon mungkin bisa untuk perorangan. Lah, akhirnya terpaksa harus bikin badan usaha untuk menjadi eksportir yang lebih expert. Dan akhirnya saya membuat CV Botani Flora itu. Terus akhirnya fokus untuk ekspor. Fokus tanamannya ini untuk dilakukan ekspor gitu ya? Iya, lokal juga. Dan orang lokal yang beli ke Botani Flora di sini itu biasanya juga untuk diekspor juga. Karena saya menanam ini kan bukan tanaman yang untuk ekspor, maksudnya. Yang untuk ekspor ini adalah tanaman yang cenderung koleksi lah. Cenderung bukan untuk taman gitu. Kalau yang untuk taman, kami juga biasanya ya garap juga taman-taman seperti di perumahan, bahkan di pemerintahan juga gitu. Jadi ya apa aja wis. Maksudnya tanaman itu yang seperti landscape. Ya, untuk landscape kami juga layani, itu untuk di lokal. Untuk di ekspor kami belum. Kemudian Pak, untuk modal yang dipersiapkan, misal apabila ada petani nih yang ingin seperti Pak Andri. Kalau petani itu modalnya ya hanya di tanaman itu sendiri sih. Perawatannya? Iya, tanaman itu sendiri. Jadi modal, kadang kan kita punya usaha ini kan, kita mau sebagai petani atau mau sebagai pedagang. Nah, di tanaman hias itu biasanya ada dua. Ada yang orang fokus sama berdagang, dia ngambil produknya di petani. Ada yang sebagai petani, dia hanya fokus bertani, dan nanti yang ngambil ke dia itu adalah para pedagang. Kan biasanya seperti itu. Kalau Pak Andri nih, petani atau pedagang, Pak? Dua-duanya. Berarti bisa petani, bisa pedagang. Bisa, karena saya di sini berbentuk tim. Ada tim yang bagian menanam, ada tim yang bagian marketing, gitu. Ya seperti itulah. Pak, dalam menjalankan proses bisnisnya ini nih Pak, tanaman hias, ada kendala nggak Pak? Misal tanamannya rusak atau diserang hama atau gimana Pak? Iya, kalau sampai kendala-kendala alam seperti itu berarti ya kita nanti diajari tanamannya sendiri. Jadi kalau kita siramnya terlalu banyak di musim hujan, oh tanamannya ini busuk, ya udah berarti kan tanamannya ngajarin kita jangan banyak-banyak kalau nyiram. Jadi kendala-kendala alam seperti itu tuh bisa kita pelajari dengan kita melakukan sendiri. Jadi nggak ada teorinya lah itu. Jadi kalau seandainya disiram pakai 1 liter setiap hari gitu kan ya, teorinya begitu, itu ternyata nggak ada. Jadi kalau memang tanaman itu mintanya gimana, itu nanti diajarin tanamannya sendiri. Jadi harus terjun dulu, nanti pasti pinter gitu aja. Ya. Pak, bisa diceritakan nggak dalam proses bisnisnya ini tuh ada yang momen yang nggak terlupakan gitu Pak, dari pengiriman dan proses banyak. Packagingnya mungkin? Banyak. Biasanya konsumen yang nggak bayar itu nggak akan terlupakan, Mbak. Oh, ada Pak itu Pak? Ada, karena ya namanya berdagang pasti ada kendala kan. Terakhir itu saya kirim ke Rusia, ya sekitar nominalnya sekitar $7.000 mungkin. Per tanaman? Bukan, maksudnya sekali kirim, sekitar $7.000 lah. Itu setelah dikirimi di Rusia perang. Ya udah, konsumennya nggak bisa kirim uang, tanamannya juga di sana nggak bisa dipasarkan. Jadi ya wis, alhamdulillah saya sendiri sama petani nggak punya hutang. Jadi hutangnya ditanggung sendiri. Jadi ya alhamdulillah sama petani nggak punya hutang, dan akhirnya nggak harus bangkitnya lagi itu lebih mudah gitu loh. Pak, kalau tanaman hias ini kan ada momen-momen tertentu atau musim tertentu itu harga tanaman A misalkan itu naik tuh, terus pada momen tertentu harganya menjadi turun. Nah ini dari Pak Andri ini sikapnya gimana Pak? Iya, itu biasa sih, itu biasa. Saya rasa tidak hanya di tanaman hias, seperti di kita duren lah ya. Duren itu kalau lagi banyak panennya harganya lebih murah. Tapi kalau duren itu lagi nggak panen, harganya kan ya mahal gitu. Jadi kalau di tanaman hias ini kan bukan hanya satu jenis tanaman hias kita mainnya. Jadi kalau seandainya sekarang ini di tahun ini di video ini dibuat ya, ini agave lagi tinggi nih harganya. Nah, iya, ini jenis-jenis seperti ini, jenis ini agave ini lagi tinggi harganya. Berapa, jadi Pak kalau dijual ini Pak?
Kalau ini sekitar 10 juta satu. Satu 10 juta, Pak? Iya. Oh, mahal ya? Mahal kalau orang nggak ngerti. Tapi kalau ada orang yang bisa jualan agave ini, yo masih cenderung murah. Ternyata laku. Saya punya 10, ini tinggal 2. Kalau ini biasanya dikirim kemana aja nih, Pak? Ini ke Jepang. Ke Jepang? Ke Jepang sama Amerika juga sudah mulai. Hong Kong juga sudah mulai. Korea Selatan sudah mulai cari bibit juga. Jadi ya masih relevan lah. Dan masih banyak stoknya. Dan jenisnya beda-beda ya. Ada jenis yang kebetulan yang ditanya ini memang yang mahal. Ini kan beda ini. Oh, ini beda? Beda. Ini sama ini beda. Oh, gitu. Nah, kalau ini cuma 2 juta. Yang ini 2 juta. Oh, guys, ini saya kira ini tuh sama. Ternyata ini beda. Yang ini 2 juta, yang ini 10 juta. Beda. Nah, jadi kalau ketika kita tanaman ini lagi mahal, lagi trending, ya berarti kita harus punya kan. Nah, nanti kalau ini seandainya tanaman ini turun, ya udah kita tanam dulu, kita main tanaman yang lain juga. Gitu. Pak, pemerintah mendukung nggak, Pak? Pemerintah itu mendukung sih, tapi secara tidak langsung ya, karena saya sendiri nggak pernah saya dukung kamu gitu. Gitu. Ya, setidaknya proses ekspor sekarang lebih mudah. Proses ekspor lebih mudah, cuman proses impor yang masih nggak ngerti aku kenapa prosedurnya menjadi seperti itu. Bahkan ada kemarin itu saya dapat WA, entah isu atau di Zoom siapa gitu dari admin saya itu, dia bilang sekarang kalau pengajuan ekspor ketika kita ngajukan banyak gitu ya, oh WA-nya di HP saya, itu Kementerian Pertanian itu minta screenshot percakapan bahwa konsumen itu order lah. Itu kan aneh gitu loh. Ini apa untuk sebagai kelengkapan administrasi? Iya, tapi kan aneh. Pertama, konsumen saya kalau diupload ke sana database saya kan terbuka. Iya kan, database-nya terbuka. Oh, ternyata yang beli di Botani ini, belum ke yang beli ke CV lain, belum ke yang lain gitu kan. Tak rasa itu kurang relevan juga. Terus ketika kita minta kuota mau ngirim 100, kadang di ACC cuma 25. Lah itu kadang saya itu menjadi kendala ketika saya mau ngirim 100 piece, 100 pohon. Orderannya itu 100 pohon, saya ngajukan 100, yang di ACC cuma 25. Lah saya ngomong ke konsumennya gimana? Saya kirim 25 dulu ya, nanti ongkos kirimnya yang 75 gimana? Ya. Nah, jadi kan harus 25, 4 kali ongkos kirim kan mahal. Mahal banget, karena ya kalau dari Malang Surabaya, Batu Surabaya ongkosnya 10.000 ya. Kalau ke Jepang kan masih 1 jutaan. Gitu. Nah, Pak Andri, ini kan kalau saya lihat itu Pak Andri itu kan juga mengajak petani-petani yang ada di sini itu apa ya? Tanaman saling mensuplai, ya, saling mensuplai itu, dan bisa kita bantu untuk jualkan juga gitu ya Pak di sini Botani Flora ini. Oh iya, jadi petani siapa yang butuh bibit silahkan datang ke sini. Nanti kalau Botani butuh jadi tahu siapa yang menanam bibit itu. Gitu. Tapi ya namanya jualan, kadang kita butuh, kadang kita enggak kan gitu kan. Pak Andri, ini kan saya lihat di sini tuh kan ada nama-nama nih, ada namanya Arif, namanya Dona, namanya Dimas, Febri. Ini apa nih Pak maksudnya nih Pak? Iya, saya itu kan kenalin YouTube saya ya. Di YouTube saya Botani Flora itu ada video yang namanya Visit Greenhouse. Ya, Visit Greenhouse. Visit Greenhouse itu Botani Flora ini narasumbernya saya sendiri itu ngajak orang awam di tanaman hias untuk belajar budidaya. Lah di sana mereka orang-orang kantoran, orang yang nggak ngerti tanaman, orang kota yang jauh lah dari tanaman. Gimana sih tanaman, berbisnis tanaman? Lah itu di Botani Flora juga adakan itu Visit Greenhouse. Dia datang ke sini melihat prosesnya, loh kok dia kepingin, gimana caranya bisnis, dan mereka nggak punya lahan, mereka investasi di Botani Flora. Oh, jadi Botani Flora ini bisa investasi tanaman juga ya Pak ya? Iya, dalam artian kan seperti ini, Botani ini butuh sekitar bibit untuk tanaman koleksi ini 2 tahun ke depan. Jadi saya bilang saya butuh 2 tahun ke depan itu sekitar 1.000 agave lah gitu kan untuk penjualan ke depan lah. Mereka itu menanam bibitnya, ditanam di sini. Yang gitu. merawat? Yang merawat kami. Oh, jadi orang ini nanti sharing profit sama kami. Oh gitu. Jadi yang merawat dan yang menjualkan juga Pak Andri juga? Yang menjualkan belum tentu saya.
banyak nanti marketing orang lain juga datang ke sini untuk membelinya. Banyak mereka yang hanya apa namanya, istilahnya itu kalau di Batu namanya cakri. Jadi mereka memfoto tanaman ini, dimasukkan ke websitenya dia, terus dia juga menjualkan. Jadi marketing itu banyak gitu loh. Iya, ya, berarti bisa memasarkan apa Pak, cakri tadi ya? Iya. Cakri itu sosial media. Iya. Berarti kalau kayak gini nih udah bisa dijual Pak? Yang masih terlalu kecil ini kalau dijual bisa sih, tapi kan harganya kurang. Gitu. Kalau sekarang mungkin masih laku 300 ribuan lah, kurang lah. Targetnya kan sekitar 1 jutaan. Kalau sudah segede, ya segede inilah. Iya. Kalau sudah sebesar ini mungkin bisa jual harga 1 juta sampai 1,5 juta baru dilepas. Butuh berapa lama Pak kalau yang kecil gini nih? Kalau bisa capai? Biasanya 2 tahun. Ya memang nggak sebentar. Iya, iya. 2 tahun. Tapi modalnya dari 100 ribu. Modalnya kecil banget, 100 ribu. Berarti ada minim ordernya nggak Pak, kayak gitu tuh Pak? Nggak ada. Karena di sini saya kan jualnya retail ya. Kalau orang mau order banyak ya harga saya kurangi gitu. Baik, Pak Andri, menurut Pak Andri nih, arti tanaman hias buat Pak Andri itu apa? Tanaman hias itu intinya kalau kita jangan hanya menanam tanaman itu, jangan hanya untuk hiasan gitu loh. Jadi jadikan tanaman ini sebagai investasi. Jadi di mana kita menanam tanaman ini dengan harga beli menjadi harga jual itu lebih tinggi gitu aja. Ya. Pak, harapannya Pak Andri nih ke depan untuk petani tanaman hias. Ya kalau untuk petani ya jangan menyerah, intinya menanam aja. Selama tanaman itu bagus, insya Allah tanaman itu manggil pembeli. Yang penting konsisten. Gitu aja. Baik sahabat ATF. Nah, itu tadi perbincangan kami dengan Pak Andri Kusuka. Beliau berbicara sharing informasi terkait bisnis ekspor tanaman hias. Nah, bagi sahabat ATF nih yang ingin kerjasama, ingin belajar bagaimana bisnis ekspor tanaman hias, kemudian perawatannya, mungkin packagingnya, mungkin ya waktu ekspor tanaman hias ini atau kerjasama, kolaborasi, bisa menghubungi Pak Andri Kusuka. Alamatnya ada di bawah sini ya. Dan satu lagi Pak Andri Kusuka ini mempunyai podcast namanya, ada channel YouTube namanya Botani Flora. Oh iya, channel YouTube namanya Botani Flora Indonesia. Baik, sekian podcast kali ini bersama saya dan Pak Andri. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih, sama-sama Mbak Lita.